Pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman. Dengan melakukan pemberian pupuk, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tapi perlu diingat, walaupun pemupukan adalah hal yang baik, tetapi kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, juga bisa berdampak buruk untuk tanaman. Kasus adenium yang terlalu subur sering terjadi pada penghobi yang baru memulai hobi adenium. Karena terdorong ingin mendapatkan adenium yang cepat besar. Dan ini pernah terjadi juga pada tanaman adenium saya, saat mengawali hobi merawat tanaman adenium. Memang sangat jarang terdengar kasus kelebihan pupuk atau overdosis pemupukan yang mengakibatkan kematian pada tanaman adenium. Namun pertumbuhan adenium akan sulit mendapatkan bentuk yang proporsional. Kelebihan pemupukan, terutama pupuk yang mengandung nitrogen, akan membuat pertumbuhan daun cepat sekali tumbuh dibanding dengan pembesaran batang atau kaudeksnya. Pertumbuhan daun yang terlalu cepat dan terlalu subur akan membuat cabang adenium cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi. Dalam menentukan dosis pupuk, hal yang pertama kali saya perhatikan adalah dosis standar yang dianjurkan oleh pabrik yang memproduksi pupuk tersebut. Semua pabrikan pupuk yang berkualitas pasti mencantumkan dosis anjuran dan cara pemakaian di tiap kemasan pupuknya. Ketika pertama kali memberi pupuk atau saat mencoba pupuk baru, sebaiknya dilakukan uji coba dulu pemupukannya pada beberapa tanaman adenium dengan dosis dan interval di bawah anjuran pabrik pembuat pupuk. Biasanya reaksi pupuk kimia akan terlihat setelah 1-2 bulan pemakaian. Setelah terlihat reaksi pertumbuhannya, kalau perubahan pertumbuhan sesuai harapan, tinggal melanjutkan. Tapi bila masih terlihat kurang, sebelum menambah dosis pupuk, lebih baik menambah interval pemberian pupuknya. Misalnya saat awal pemupukan, pemberiannya 1 minggu sekali, atau 7 hari sekali. Interval pemberian pupuk berikutnya dinaikkan menjadi 5 hari sekali, atau 4 hari sekali. Pemupukan tanaman adenium lebih baik dengan dosis rendah, tapi intervalnya cukup sering, daripada intervalnya jarang dengan dosis yang tinggi. Dosis pupuk yang terlalu tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan adenium yang terlalu cepat tinggi. Apalagi pupuk yang digunakan merupakan pupuk kimia. Karakter dari pupuk kimia bereaksi dengan cepat dan mudah diserap oleh tanaman adenium. Tapi, dari sekian banyak keunggulan dari pemakaian pupuk kimia, ada dampak negatif dari pemberian pupuk kimia. pH media tanam cepat menurun, dan media penanaman menjadi lebih cepat asam bila pemakaian pupuk kimianya berlebih. Sebelum memberikan pupuk tambahan, sebaiknya teman hobis memeriksa kondisi pH media penanaman dalam kondisi pH yang ideal. Karena dalam kondisi pH media tanam tertentu, seperti pH di bawah 5,0, hampir semua unsur hara tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Tanah atau media penanaman dengan pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat keasam-basahan ini merupakan pH ideal bagi kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal untuk diserap oleh akar tanaman adenium.
Bila dilihat dari cara pengaplikasiannya, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk akar dan pupuk daun. Pupuk akar adalah pupuk yang fokus pemberiannya agar dapat terserap oleh akar tanaman. Penggunaan pupuk akar yang berbahan kimia yang sifatnya fast release sebaiknya dilarutkan terlebih dahulu dengan air untuk mengurangi kepekatan kandungan pupuk dan diaplikasikan dengan dikocorkan ke sekeliling media tanam. Hindari pengaplikasian pupuk kimia yang sifatnya fast release dengan menaburkan atau membenamkan di media tanam. Karena akan mempercepat penurunan pH media tanam, karena tidak semua kandungan pupuk dapat terserap oleh akar adenium. Pupuk akar sangat cocok diaplikasikan saat musim kemarau. Sedangkan saat musim hujan, lebih bagus menggunakan cara pemupukan daun. Pupuk daun adalah pupuk yang diberikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Kelebihan pupuk daun lebih cepat diserap oleh tanaman adenium, namun harus hati-hati dan harus mengikuti dosis dan selang waktu pemupukan yang tepat. Tapi pada pengaplikasian pupuk untuk adenium yang masih dalam fase vegetatif atau fase pembesaran, fase di mana seedling adenium sedang berkembang membesar, dan seedling adenium mulai menumbuhkan cabang sampingnya. Saya lebih menyukai pemberiannya dikocorkan ke media tanam agar diserap oleh akar. Kenapa dikocorkan ke media tanam tidak disemprotkan melalui daun? Karena saya menginginkan pertumbuhan cabang seedling adenium tidak terganggu oleh bahan kimia pupuk. Bahan kimia yang mungkin menempel di tunas cabang yang baru muncul seringkali membuat calon cabang adenium gagal tumbuh. Terdapat dua fase pertumbuhan pada tanaman adenium, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan daun. Sementara itu fase generatif terjadi saat tanaman akan mulai bereproduksi. Fase generatif diawali dengan munculnya kuncup bunga, lalu pembungaan, kemudian pembuahan. Fase pertumbuhan atau fase vegetatif pada tanaman adenium pada dasarnya membutuhkan pupuk dengan unsur nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan unsur fosfor dan kalium. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan yang sebagian besar menggunakan karbohidrat hasil dari proses fotosintesis, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Dan untuk pemupukan pada fase generatif, sebaiknya memilih pupuk yang mengandung unsur fosfor yang tinggi. Fase generatif sama dengan fase produktif, di mana terjadi pembentukan dan juga perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan juga biji. Pada tanaman adenium yang telah memasuki fase generatif, agar dapat berbunga secara konsisten, sebaiknya kita mengurangi pupuk dasar atau pupuk susulan yang mengandung nitrogen. Berikanlah pupuk yang mengandung fosfor dan kalium, tapi dalam pemberian pupuk tambahan yang mengandung fosfor dan kalium, sebaiknya kita melihat kuncup bunga yang sedang tumbuh. Karena di beberapa kasus, pemberian pupuk perangsang bunga saat kuncup bunga adenium mulai tumbuh, malah membuat rontoknya kuncup bunga tersebut. Pada saat seperti ini, tanaman adenium sangat peka terhadap benda asing, terutama bahan kimia.
Kuncup calon bunga akan berguguran jika terkena semprotan pupuk. Saat musim hujan, saya sangat jarang sekali memberi pupuk tambahan pada tanaman adenium. Karena dalam media tanamnya, saya rasa masih cukup nutrisi untuk diserap oleh tanaman adenium, karena saya rutin mengganti media tanam paling lambat 6-8 bulan sekali untuk adenium yang masih dalam tahap pembesaran. Saya lebih memprioritaskan meningkatkan daya tahan tanaman adenium, agar lebih tahan dari serangan penyakit selama musim hujan. Selama musim hujan, pemberian zat pengatur tumbuh, atau ZPT, seperti larutan vitamin B1, atau larutan atonik, yang ditambah dengan fungisida, sangat bermanfaat bagi adenium saya, menjadi lebih tahan terhadap penyakit selama musim hujan. Dosis yang diberikan, cukup 1 ml zat pengatur tumbuh, dan 1 gram fungisida dicampurkan ke dalam 1 liter air. Pemberian larutan ini, disemprotkan setiap 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Pemberian pupuk sesekali saya lakukan, setidaknya 1 bulan sekali, paling sering hanya 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Tujuan dari pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi tambahan, agar diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal, jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang. Prinsip pemupukan berimbang adalah cara pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.